Daftar artis dan pejabat miliki jet pribadi, transportasi mewah khusus orang-orang berduit. Kesaktian buah khas Indonesia yang diburu warga Eropa, sukun penangkal kiamat pangan. Aktor Aisyah Tafi wafat, idap stroke selama 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali rasanya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini, Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Jet pribadi menjadi simbol gaya hidup mewah yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu yang punya mobilitas dan kebutuhan khusus dalam perjalanan, seperti pejabat, eksekutif, hingga selebriti. Tidak hanya di Amerika Serikat, penggunaan jet pribadi ini juga mulai banyak digunakan di Indonesia, khususnya para pejabat dan artis ternama. Dikutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah tokoh yang punya jet pribadi di Indonesia. Berikut informasinya. Jet pribadi menjadi simbol gaya hidup mewah yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu yang punya mobilitas dan kebutuhan khusus dalam perjalanan, seperti pejabat, eksekutif, hingga selebriti. Jet pribadi identik sebagai alat transportasi mewah yang hanya digunakan oleh kalangan khusus saja. Selain menjadi simbol prestis, ada alasan tertentu kenapa banyak pejabat hingga kalangan eksekutif merasa nyaman dengan transportasi ini. Salah satunya adalah privasi. Maka dari itu, bukan hal yang aneh bila banyak miliarder dan selebriti papan atas yang lebih memilih jet pribadi sebagai moda transportasi andalan. Tidak hanya di Amerika Serikat, penggunaan jet pribadi ini juga mulai banyak digunakan di Indonesia, khususnya para pejabat dan artis ternama. Daftar pemilik jet pribadi di Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah tokoh yang punya jet pribadi di Indonesia. 1. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki jet pribadi dengan tipe Legacy 600 senilai sekitar 350 miliar rupiah. Dikutip dari sumber, jet pribadi ini adalah buatan Brazil yang memiliki kapasitas 13 penumpang plus 1 awak kabin. Kabin pesawatnya ini dibagi dalam 2 bagian. Pertama, 2 lajur 4 baris untuk 8 penumpang. Bagian belakang berupa sofa untuk 3 penumpang dan 2 kursi dalam posisi berhadapan. Untuk membuatnya terlihat eksklusif, lantai karpet dan jok kulit jet ini diberi warna krem agar terlihat lebih elegan. 2. Hairul Tanjung, sosok yang dijuluki si anak singkong ini juga memiliki jet pribadi jenis Gulfstream G550 yang bernilai sekitar 888 miliar rupiah. Jet ini diketahui dapat menampung 14 hingga 19 penumpang, 2 pilot dan 2 awak kabin. 3. Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri sering disebut memiliki 3 hingga 4 pesawat jet pribadi. Salah satu jenis jet pribadi yang dimilikinya adalah Embraer Legacy 600 yang bernilai sekitar 350 miliar rupiah. 4.
Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 hingga 2019 dan pemilik dari maskapai Susi Air, juga memiliki jet pribadi. Salah satunya adalah VIP Piaggio P180 Avanti II, pesawat yang bisa menampung 6 hingga 8 penumpang ini. Diketahui melayani penerbangan ke daerah terpencil di Indonesia. 5. Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diketahui memiliki 2 pesawat jet pribadi berjenis British Aerospace BAE 146 yang senilai 340 miliar rupiah dan Embraer 190 senilai 411 miliar rupiah. 6. Inul Daratista. Pada 2018 lalu, penyanyi dangdut Inul Daratista sempat membagikan sebuah video dirinya berada di dalam jet pribadi. Namun karena mobilitasnya yang tinggi, Inul akhirnya memutuskan untuk membeli jet pribadi untuk memudahkan dirinya. 7. Syahrini dan Reno Barak. Keluarga suami Syahrini, Reno Barak, diketahui memiliki pesawat pribadi. Meski demikian, pesawat pribadi ini sering digunakan oleh Syahrini dan suaminya selama bepergian. Salah satunya saat Syahrini memeriksa kesehatannya ke Singapura. 8. Maya Estianty dan Irwan Musri. Pengusaha ternama sekaligus suami musisi ternama Maya Estianty, Irwan Musri, diketahui memiliki sebuah jet pribadi. Tidak hanya dipakai untuk pribadi, jet pribadi ini sering disewakan kepada orang lain dengan harga 8.000 US dollar atau sekitar 115 juta rupiah per jam. 9. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sultan Andara yang satu ini memang sering membagikan gaya hidupnya yang mewah. Pada tahun 2023 lalu, Raffi sempat memposting sebuah video dirinya dan keluarganya saat menggunakan jet pribadi. Tak lama setelah itu, Raffi mengaku telah menjual jet pribadi itu dengan harga 2.650.000 US dollar atau setara 39 miliar rupiah. Masyarakat dunia lebih mengenal rambutan dan durian sebagai ciri khas buah tropis yang tumbuh subur di Indonesia. Ternyata selain 2 buah tersebut ada 1 buah asli Indonesia lain yang sangat dikenal dan diburu dunia, yakni sukun. Kesaktian buah khas Indonesia yang diburu warga Eropa, sukun penangkal kiamat pangan. Masyarakat dunia lebih mengenal rambutan dan durian sebagai ciri khas buah tropis yang tumbuh subur di Indonesia. Ternyata, selain 2 buah tersebut, ada 1 buah asli Indonesia lain yang sangat dikenal dan diburu dunia, yakni sukun. Populernya sukun yang mendunia tak terlepas dari imajinasi orang Eropa atas buah berkhasiat tinggi. Selama ratusan tahun, masyarakat Eropa punya fantasi atas buah yang lebih unggul dibanding buah-buahan lain karena saking berkhasiatnya. Namun, fantasi itu hanya bisa dipendam karena sulit menemukan buah tersebut di Eropa yang beriklim dingin. Sampai akhirnya, saat penjelajahan samudra dimulai, orang Eropa melongo karena berhasil menemukan buah yang dimaksud. Lebih lagi, buah tersebut asli Indonesia. Di wilayah sejauh 10.603 km bernama Kepulauan Nusantara,
buah yang lebih unggul dibanding buah-buahan lain dalam fantasi orang Eropa sangat mudah ditemukan. Namanya adalah sukun. Sejarah mencatat, sukun mudah ditemukan di seantero wilayah Nusantara dan beberapa negara Pasifik. Relief di Candi Borobudur menggambarkan sukun sebagai salah satu bahan makanan andalan para penduduk. Meski begitu, interaksi pertama orang Eropa terhadap buah bernama Latin Artocarpus atilis ini terjadi pada abad ke-17. Kala itu sukun sudah tersebar ke Kepulauan Pasifik hasil pembibitan imigran selama ribuan tahun. Orang Eropa pertama yang menemukannya adalah penjelajah Inggris William Dampier. Saat berkunjung ke Guam pada 1686, Dampier melihat buah unik yang tak ditemukan di Eropa. Buah tersebut diceritakan Dampier berasal dari pohon besar dan jika dibelah tidak ditemukan biji atau sesuatu di dalamnya. Penamaan breadfruit atau buah roti terjadi karena buah tersebut mirip roti panggang. Jika buah dibelah dan kulitnya dikupas, lalu isinya dipanggang di atas api, rasanya seperti roti panggang. Menurut Dampier, breadfruit sangat lezat dan bisa untuk mengatasi kelaparan dan krisis pangan, serta penyakit kudis. Ketika Dampier pulang, catatan terkait breadfruit lantas menjadi pembicaraan. Orang Eropa langsung penasaran atas buah tersebut. Namun, rasa penasaran itu mentok sebatas pikiran, sebab sulit bagi mereka datang mencicipi atau membawa pulang bibit sukun. Tak hanya kesaksian Dampier, orang Belanda bernama Rumpius juga berkata demikian. Dalam catatan di Herbarium Amboinise tahun 1741, Rumpius menyebut buah tersebut ajaib karena berpotensi jadi kudapan bernutrisi tinggi dan serbaguna, bisa menyelamatkan orang di kala kelaparan dan kesulitan mencari makanan. Hanya saja, berbagai kesaksian atas breadfruit menjadi imajinasi semata mayoritas warga terkait buah berkhasiat tinggi. Sampai akhirnya, cita-cita membawa sukun diwujudkan oleh James Cook. Pada 1775, Cook meminta ahli botani Joseph Banks untuk meneliti sukun agar bisa dibawa ke banyak daerah koloni Inggris. Dalam riset Grows as Our Daily Bread, a Review of Breadfruit Cultivation in Traditional and Contemporary System tahun 2019, diketahui bahwa Banks yakin sukun berkhasiat tinggi. Maka dia meminta Raja Inggris George III supaya mengizinkan breadfruit ditanam di koloni Inggris sebagai bahan makanan budak. Singkat cerita, permintaan Banks disetujui Raja Inggris. Lalu setelahnya dia membawa bibit sukun dan menanamnya di koloni Inggris. Awalnya ditanam di Karibia, Amerika Tengah, lalu ditanam di koloni Inggris lain. Perlahan, negara-negara Eropa lain juga menyebarkan bibit sukun ke wilayah jajahan. Dari sini pohon sukun ada di Afrika dan Asia, serta dikonsumsi tak hanya orang Eropa, tetapi warga dunia. Berkhasiat dan penyelamat dari kiamat. Pada awalnya, tingginya nutrisi breadfruit hanya berdasarkan kesaksian empiris. Tak ada bukti klinis laboratorium. Catatan klasik menyebut breadfruit sangat bergizi dan bernutrisi tinggi karena mampu mengenyangkan dan menangkal penyakit. Dari semula hanya dikonsumsi budak, breadfruit perlahan dikonsumsi warga Eropa dan dunia. Seiring waktu, catatan klinis modern membenarkan kesaksian empiris ratusan tahun lalu. Departemen Kesehatan Amerika Serikat mengungkap, sukun memiliki kandungan vitamin C, potasium, dan magnesium dalam jumlah besar. Selain itu, buah ini juga tinggi serat, rendah lemak, dan gula.
Lebih mengejutkan lagi, sukun juga disebut berbagai riset sebagai superfood. Sebutan ini muncul selain karena sukun tanaman bernutrisi tinggi, tapi juga cepat berbuah, sedikit perawatan, bisa bertahan di cuaca ekstrim dan sangat adaptif. Pada titik ini, pohon sukun dianggap sebagai solusi mengatasi kiamat pangan yang kini sedang melanda bumi imbas krisis iklim. Atas alasan ini, sukun mudah ditanam di luar habitat aslinya di Indonesia. Tak heran, pohon sukun kini tak hanya berada di Indonesia, tapi mudah ditemukan di banyak tempat di seluruh dunia. Umur, takdir sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Dan sekarang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Seperti yang dialami oleh aktor Raisa Hetapi yang wafat pada hari kedua Lebaran. Diketahui almarhum mengidap penyakit stroke selama 2 tahun. Aktor Raisa Hetapi meninggal dunia pada hari kedua Lebaran, Selasa 1 April 2025. Raisa Hetapi kena stroke sejak 2 tahun terakhir. Pada Juli 2023, menantunya, Merdianti Octavia, mengunggah foto bintang film Nagabona Reborn yang tersenyum meski hanya duduk di atas ranjang tidurnya. Raih foto diapit oleh Rama Putra Sahetapi dan istrinya Merdi. Dalam foto tersebut, Raisa Hetapi terlihat lebih kurus. Perubahan penampilannya bikin pangling. Sebulan berikutnya, Rama Putra Sahetapi dalam akun Instagram pribadinya menjelaskan secara singkat kondisi ayahnya. Rama mengatakan pada bulan Juli 2023, Raisa Hetapi kena stroke dan harus istirahat total. Rama menyebut ayahnya kini dirawat oleh keluarga juga dirinya. Raisa Hetapi dinyatakan mengalami penyumbatan pembuluh darah di otaknya setelah menjalani perawatan dan kondisinya membaik. Mantan suami Dewi Yul itu masih sulit bicara, jalan, tangan tak bisa bergerak. Merdi dan Ray menegaskan foto Ray yang mereka unggah adalah kondisi yang sudah jauh lebih baik. Mereka tak mau memperlihatkan kondisi saat Raisa Hetapi drop. Kondisi Ray disebut terus membaik. Pada momen Lebaran 2024, tubuh Raisa Hetapi sudah terlihat lebih berisi. Bahkan, Raisa Hetapi sudah bisa bermain gitar dan jalan keluar. Merdi Octavia, istri Rama Putra Sahetapi, menjelaskan ayah mertuanya saat ini sudah bisa jalan dan bermain gitar. Ia pun senang dengan perkembangan dari kesehatan Raisa Hetapi yang semakin membaik. Namun, Lebaran tahun ini kabar duka justru datang. Raisa Hetapi meninggal dunia pada hari kedua Idul Fitri, Selasa 1 April 2025,
sekitar pukul 21:04 waktu Indonesia Barat. Jenazah Raisa Hetapi disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Sebuah berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.